Halo, apa kabar dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Hari terakhir Satpol PP tertibkan sebanyak 173 atribut kampanye. Sistem budidaya pertanian ramah lingkungan. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Irene Tumeluk dan saya Nina Mova. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Kota Kupang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang terus menertibkan sejumlah atribut kampanye bakal calon legislatif dan partai politik yang dipasang pada sejumlah jalan protokol di Kota Kupang. Hingga hari ketiga sedikitnya 173 atribut kampanye yang telah diturunkan. Hingga hari terakhir penertiban baliho kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai 173 baliho yang diturunkan. Baliho ini dipasang oleh para bacalek dan partai politik pada sejumlah jalan protokol di Kota Kupang. Penertiban terhadap atribut kampanye bakal calon legislatif dan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2012. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Rudi Abu Bakar mengatakan, untuk penertiban hari ketiga dimulai dari Jalan Trakindo sampai Kelurahan Alak. Dan hari ini merupakan operasi penertiban hari terakhir. Saya kira kita penertiban ini pasti ada komplain, ada pro kontra. Nah, perlu saya jelaskan bahwa salah satu bakal calon gubernur, timnya datang ke saya hari pertama, saya sudah menjelaskan tentang kegiatan kita dan pada akhirnya mereka pahami. Perlu saya sampaikan juga terkait penertiban hari pertama dan hari kedua, hari ini kita lihat banyak baliho yang sudah diturunkan sendiri oleh tim ataupun bacalek yang bersangkutan sudah diturunkan sendiri. Sementara itu, salah seorang caleg, Thomas Seru, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada Pol PP, namun dirinya berharap penertiban harus dilakukan sosialisasi agar atribut tersebut dapat diturunkan sendiri oleh para caleg. Masukan untuk tim Pemkot Kota terkait dengan penertiban ini, apabila saya kurang tahu apakah ini sudah ada penyampaian sebelumnya atau belum, tapi apabila ini nanti dilanjutkan lagi, harapan kami setiap penertiban ini harapannya bisa disampaikan terlebih dahulu secara umum ke publik, sehingga baliho-baliho yang terpasang oleh para caleg seyogyanya mungkin bisa dilepas dulu oleh tim yang memasang, baik itu dari semua bakal caleg maupun bacakada, sehingga mereka yang nanti merapikan, sehingga tidak menimbulkan limbah sampah yang nantinya semua alat peraga ini juga mungkin bisa dimanfaatkan lagi oleh bakal caleg yang sudah melakukan pemasangan. Thomas juga berharap hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi para bacalek sehingga aturan yang ada dapat ditaati dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Bamable Panawa Lewok Luok sepanjang 6 km kini mulai dikerjakan. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan untuk tahap awal akan dikerjakan sepanjang 2 km, sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Sekretaris Desa Blepanawa, Yohanes Tobi Doren menuturkan, kondisi ruas jalan Bama Blepanawa Lewokluok dengan status jalan kabupaten kini mulai dikerjakan. Pengerjaan difokuskan pada 2 segmen, yakni masing-masingnya 1 km dari Desa Lewokluok menuju Blepanawa. Segmen kedua dari Desa Bama menuju Blepanawa sepanjang 1 km. Dengan kegiatan pembangunan fisik ruas jalan yang ada, diharapkan bisa dilanjutkan pengerjaan fisik dari 4 km yang tersisa pada tahun anggaran yang berikutnya. Hal ini penting agar mobilisasi barang dan jasa, khususnya komoditi pertanian dan perkebunan masyarakat di daerah ini semakin mudah dan murah. Melalui pemerintah kabupaten, pada saat musrembang kita sudah sampaikan aspirasi itu berkali-kali, hanya baru dijawab tahun lalu. Kemudian baru dikerjakan kurang lebih 1 kilo. Harapan kami bahwa apa yang sudah dikerjakan ini dilanjutkan sehingga akses jalan dari Bama, Blepanawa, Lewokluok itu bisa berjalan dengan baik. Sekretaris Desa Blepanawa menegaskan mengingat ruas jalan ini juga sebagai akses menuju pusat mata air yang melayani segenap masyarakat di Kecamatan Demon Pagong dan masyarakat Kota Larantuka, sehingga diharapkan optimalisasi dan peningkatan ruas jalan yang ada terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kendati banyak produk olahan telah dihasilkan oleh beberapa UMKM di Kabupaten Kupang, namun hingga saat ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih kesulitan pasar. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sumber utama lahan pekerjaan yang diciptakan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. UMKM saat ini oleh negara diakui sebagai kelompok ekonomi kerakyatan di daerah, mengolah hasil atau potensi lokal yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa. Kendati demikian, saat ini banyak UMKM masih kesulitan pemasaran. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, masalah pasar masih menjadi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Clara Tawa, salah satu pelaku UMKM di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, mengatakan saat ini ia bersama dengan teman-teman pelaku UMKM lain masih kesulitan ruang untuk pemasaran produk olahan mereka. Sejauh ini usaha olahan yang digelutinya hanya sebatas menunggu pesanan, baik itu oleh lembaga atau instansi dari pemerintah maupun swasta, dan juga pesanan hasil kerjasama dengan pelaku UMKM yang lain. Selain itu, produk olahan yang dihasilkan biasanya dijual melalui berbagai pameran jika ada instansi yang mengundang untuk mengikuti pameran. Untuk pajang kami punya produk, kami kan lagi mencari pasaran begitu. Kami kesulitan kami bahkan pemasaran itu. Begitu kami diundang, kami senang. Senang karena bahwa produk kami pasti akan dibeli. Ya, kami sangat membutuhkan ada satu tempat untuk kami bisa jual kami punya produk. Clara Tawa berharap pemerintah Kabupaten Kupang maupun perbankan bisa menyediakan ruang seperti bazar atau event lain yang bisa memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran agar dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan mensejahterakan anggota UMKM yang terlibat. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Arena Sirkuit Civic Center meminta Pemda TTS untuk terus menggelar berbagai event olahraga dan hiburan lainnya. Christine Lokal, salah satu pedagang
Sirkuit Civic Center di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, menjelaskan pegelaran event olahraga balap motor selama 2 hari sangat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Pasalnya, sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, bisa menjual aneka makanan bagi para pengunjung dan hasilnya cukup menjanjikan. Selama pagelaran, pihaknya meraup keuntungan sebesar Rp800.000. Karena itu, pelaku UMKM meminta pemerintah ke depannya agar event olahraga gestrek atau event lomba lainnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan olahraga yang melibatkan banyak orang jangan hanya digelar selama 2 saja, tetapi dilaksanakan selama 1 pekan. Hal ini penting agar mereka sebagai pelaku UMKM bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kemarin tuh kotong dapat 800. 800. Kalau hari ini, hari kedua? Kalau ini hari belum itu. Belum itu. Nah, biasanya malam nanti sampai rumah baru. Baik, Kak. Ini mungkin ke depan ke pengusaha-pengusaha kecil ke kotong begini nanti tertampal lebih. Jangan 2 hari. Nah, terus kalau bisa 1 minggu begitu. Kalau 2 hari ini kan juga kasihan tuh, kadang untung kadang rugi ada. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, lagunya terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Tema Tanah menggelar Festival Air Waikelo Sawa. Festival ini bertujuan untuk membangkitkan geliat pariwisata dan kunjungan wisatawan ke desa ini. Kepala desa berharap mendapatkan dukungan penuh dari warga desa setempat. Kepala Desa Tema Tanah, Musa Umbu Togola, menjelaskan pariwisata, perikanan, dan pertanian merupakan 3 sektor utama yang menjadi tulang punggung ekonomi di desa ini. Desa Tema Tanah memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga membuat ketiga sektor ini menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Pariwisata menjadi daya tarik utama Desa Tema Tanah selain pertanian dan perikanan. Keindahan alam yang dimiliki desa ini, terutama Gua Waikelo Sawa yang jernih dan pemandangan alam yang memukau, menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa ini. Wisatawan sering mengunjungi desa ini untuk menikmati keindahan alam di Desa Tema Tanah. Selain sektor pertanian, sektor perikanan air tawar sangat cocok untuk dikembangkan karena memiliki sumber daya air yang melimpah. Menurutnya, sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor penting karena banyak petani di desa ini menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian. Ini menjadi dasar pertama. Yang kedua, kami mau mengajarkan kepada masyarakat bahwa Tema Tanah ini punya potensi yang luar biasa. Bukan saja ini wisata alamnya, tetapi ada begitu banyak potensi, baik pertanian, peternakan, perikanan, bahkan dan lain sebagainya, berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Jika walaupun dalam keadaan yang sangat kurang, sangat terbatas, kami coba bangkit. Sementara itu, Yublina Maru, tim teknis konsorsium Gita Pertiwi, Desa Tema Tanah, mengaku bahwa festival yang akan dilaksanakan di Desa Waikelo Sawa bertujuan untuk membangkitkan pariwisata lokal. Pada festival air juga dilaksanakan lomba menggambar untuk anak-anak. Festival Air Waikelo kita selenggarakan di Desa Tema Tanah hari ini. Itu ada lomba-lomba yang kami lombakan, misalnya lomba mewarnai anak-anak dengan lomba tari tambang, lomba pukul bantal, sama ada tos kopi sebentar. Dan ini kita berharap bahwa ini tidak akan berhenti di sini, tapi akan menjadi festival tahunan. Dari Sumba Barat Daya, Fredila di TVRI NTT. Pemirsa, Dewan Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi bagi para jurnalis di Nusa Tenggara Timur. Uji kompetensi ini bagi pekerja media yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam melaksanakan karya jurnalistik. Dalam rangka meningkatkan kompetensi jurnalis, Dewan Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi bagi para jurnalis di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juli 2023 lalu. Ujian kompetensi yang diselenggarakan secara gratis oleh Dewan Pers melibatkan 3 lembaga penguji, yakni Lembaga Pers Dr. Soetomo, Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, dan Ikatan Jurnalis Televisi. Sebanyak 42 jurnalis yang terdiri dari jurnalis cetak, elektronik, dan media online yang telah lulus pra-UKW berkesempatan mengikuti ujian ini.
Jamal Insan, salah seorang penguji dari lembaga penguji IJTI, sekaligus salah satu dari 5 orang penulis buku jurnalisme positif, mengatakan secara teknis para jurnalis sudah biasa melakukan kegiatan jurnalistik. Namun tantangan yang dihadapi setiap tahun selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, para jurnalis wajib meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan di masyarakat. Ya itu tadi, kalau yang sudah bergabung misalnya ya manfaatkan organisasi untuk pengembangan diri ya, karena peran organisasi profesi sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah besar, tapi adalah menjaga integritas anggotanya, ya bagaimana tetap selalu berkomitmen pada politik. Yang kedua, berkomitmen selalu meningkatkan kompetensinya. Kalau dua ini bisa dijalankan, saya kira kawan-kawan kita ya para jurnalis, apakah anggota digital atau enggak, tapi bisa menghasilkan karya yang terbaik. Jamal berharap para jurnalis yang sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan tidak menjadikan tahapan ini sebagai akhir dalam berkarya, melainkan sebagai awal untuk terus meningkatkan kompetensi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Chris Davpo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Budaya penguburan penganut kepercayaan Marapu di Kampung Pu'u Naga, Desa Desa Delio, Kecamatan Wewewa Selatan, terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Pada acara penguburan, keluarga dari Kerewano membawa kerbau jantan yang telah dipersiapkan. Kerbau memiliki simbol penting dalam keyakinan Marapu sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Kampung Pu'u Naga yang terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, menjadi saksi dari keunikan budaya penguburan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Marapu. Penganut kepercayaan Marapu, sebuah agama tradisional yang berkembang di Sumba Barat Daya yang memiliki keyakinan kuat terhadap hubungan antara manusia dan alam serta arwah leluhur. Penguburan menjadi ritual penting dalam kehidupan mereka. Kampung Pu'u Naga di Desa Buru Delio menjadi tempat yang istimewa untuk melaksanakan upacara penguburan yang khas. Prosesi dimulai dengan doa-doa dan syair adat khusus. Upacara penguburan ini tidak hanya melibatkan anggota keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga seluruh warga desa yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Pada acara penguburan, pihak keluarga dari Kerewano tiba dengan membawa kerbau jantan yang telah dipersiapkan. Kerbau memiliki simbol penting dalam keyakinan Marapu sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Kehadirannya mengiringi prosesi penguburan bertujuan untuk memberikan penghormatan yang lebih dalam kepada arwah yang meninggal. Sesampainya di lokasi penguburan, bunyi gong yang terdengar meriah mengisi udara, mengundang warga sekitar untuk berkumpul dan menjadi saksi dari ritual yang dilakukan. Pihak keluarga Kerewano dengan hikmat membawa kerbau menuju tempat yang telah ditentukan di sekitar area penguburan. Proses pengorbanan kerbau dianggap sebagai tindakan suci yang mewakili pengorbanan yang besar untuk arwah yang meninggal dan sebagai simbol perpindahan kehidupan dari dunia ini ke dunia selanjutnya. Setelah itu, daging kerbau dibagi-bagikan kepada seluruh warga yang hadir dalam upacara penguburan sebagai tanda persaudaraan dan kebersamaan dalam menghormati arwah leluhur. Ritual pengorbanan kerbau pada acara penguburan ini menambah kekayaan budaya dan spiritualitas kepercayaan Marapu yang masih terjaga di Kampung Pu'u Naga.
Meskipun dunia terus berubah, warga desa ini tetap teguh mempertahankan warisan budaya dan kepercayaan mereka sebagai identitas dan kebanggaan mereka. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, warga dari 2 desa di Kecamatan Demong Pagong, Kabupaten Flores Timur melaksanakan lomba panah tradisional. Lomba yang diikuti anak muda hingga orang tua ini bertujuan untuk memeriahkan pagelaran budaya Lama Holot dalam ajang Festival Budaya Masyarakat Lewok Luok. Lomba panahan tradisional di lapangan sepak bola Lewok Luok tak sekedar adu ketangkasan. Juga para peserta juga dituntut tampil sesuai dengan kekayaan khas budaya masyarakat adat setempat. Ronald Lein, salah satu dari seorang generasi muda Lewok Luok, menjelaskan tradisi memanah bagi masyarakat adat di Lewok Luok sesungguhnya menjadi warisan tradisi dalam berburu, sekaligus menjadi bentuk menjaga kebun dari serangan hama seperti babi hutan dan monyet. Berburu juga menjadi identitas dan kewibawaan masyarakat. Selain itu, sebagai alat peperangan sekaligus menjaga batas ulayat lewo atau kampung. Karena itu, kebiasaan memanah terus dilakukan oleh masyarakat adat di komunitas adat Demong Pagong hingga saat ini. Peralatan lomba pun tampak unik, di mana semua pemanah menggunakan busur kayu, sementara anak panah terbuat dari bambu dan di ujung dipasang potong besi berupa paku dengan diameter 8 mm. Sementara kertas karton yang ditempelkan pada batang pohon pisang dijadikan sebagai sarana panahan. Kegiatan ini pun berlangsung dengan meriah yang diikuti oleh peserta dari Desa Lewok Luok dan Desa Blepanawa. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketongbong TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep! Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketongbong TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Ketongbong TV.
belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorpore Sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 Hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong generasi muda untuk mau terlibat di dalam kegiatan pertanian. Bimbingan dan wadah pertanian di Nusa Tenggara Timur disediakan untuk meningkatkan kompetensi bagi kaum muda. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah komando Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilo Laiskodat, sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur didorong untuk terlibat dalam kegiatan pertanian. Bimbingan dan wadah-wadah pertanian disediakan, bekerjasama dengan pihak swasta maupun akademisi. Elka Farm and Garden yang terletak di Kabupaten Kupang menjadi salah satu wadah di mana generasi muda lulusan sekolah pertanian dari Nusa Tenggara Timur bisa menerapkan ilmu yang didapat secara langsung. Berbagai tanaman hortikultura dapat dijumpai di kebun ini, seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, aneka sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya. Di lahan seluas 10 hektar ini rencananya akan ditanam beragam tanaman yang nantinya akan didistribusi ke pasar-pasar yang ada di Kota Kupang. Noprisen Lau, salah seorang pekerja di Elka Farm and Garden mengaku bersyukur karena ilmu yang didapatkan ketika berada di sekolah pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diterapkan secara langsung. Perawatan tanaman, pemupukan, hingga tahap panen dan sampai ke pemasaran. Satu motivasi atau satu inspirasi untuk membuka lahan sendiri atau kebun sendiri di Keva Mananu untuk membangun atau membuka lahan yang dimanfaatkan oleh banyak orang atau bisa dilihat oleh masyarakat dan bermanfaat juga bagi masyarakat untuk kebutuhan ekonomi masyarakat juga. Membangun sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur tidak hanya semata-mata untuk mendorong semangat milenial untuk terlibat, tetapi juga sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT.
Pemirsa, penggunaan pupuk organik sangat membantu petani dalam mencegah erosi lapisan tanah yang merupakan lapisan yang mengandung banyak zat hara. Pemakaian pupuk organik saat ini terus dilakukan. Hal ini dianggap penting bagi para petani karena bisa merawat dan juga menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah ada dalam keadaan berlebihan pemupukan dengan pupuk anorganik atau kimia di dalam tanah. Dengan pemakaian pupuk organik dengan jumlah yang cukup, maka jumlah unsur hara di dalam tanah juga semakin meningkat dan tercukupi. Di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, para petani sudah mulai menggunakan pupuk organik untuk kesuburan tanaman mereka. Kebutuhan akan pupuk subsidi di Kota Bajawa beberapa tahun belakangan ini cukup sulit. Untuk itu, para petani mulai menggunakan pupuk organik buatan dari bahan-bahan organik di sekitar mereka. Hasil penggunaan pupuk organik ini cukup baik dari hasil panen yang biasa-biasa saja. Namun saat menggunakan pupuk organik, hasil panen sangat baik. Venido Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, pemanfaatan pekarangan untuk menanam tanaman sumber pangan saat ini menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga mandiri pangan melalui pendekatan permakultur. Sistem budidaya pertanian ramah lingkungan ini diterapkan oleh Mardianus Epafroditus, jebolan sarjana pertanian, dalam mengolah lahan dengan mengedepankan pemberdayaan ekosistem lahan yang digunakan. Bekerja sebagai aparatur sipil negara masih menjadi pilihan utama bagi kebanyakan sarjana pertanian ketimbang menjadi petani. Fenomena ini memang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Karena memang sektor pertanian masih dipandang belum mampu memberikan masa depan yang cerah bagi mereka yang bergelut di bidang yang satu ini. Namun berbeda dengan Mardianus Epafroditus, pria kelahiran Pulau Lembata 30 tahun silam ini memilih menjadi seorang petani. Di lahan warisan orang tua seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pria lulusan Strata 2 Universitas Nusa Cendana ini mengolah lahan pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dan peternakan ayam buras. Pengolahan lahan pertanian yang ditawarkan juga berbeda, yakni dengan sistem tidak merusak alam atau yang dikenal dengan pengolahan lahan menggunakan pendekatan permakultur. Prinsipnya adalah membuat sistem produksi tanaman dengan memperhatikan fungsi masing-masing tanaman dan interaksi antar tanaman, di mana komponen-komponen di dalamnya saling menguntungkan satu sama lain. Dengan perkembangan teknologi dan dunia akademik yang begitu pesatnya, bahwa kadang-kadang pangan itu kekosongan nutrisi. Dengan pangan yang kekosongan nutrisi itu, saya berpikir bagaimana kita belajar dari ekosistem alam. Hutan itu kan dia mencoba merenovasi diri sendiri, ketika musim gugur dia gugur, musim hujan dia menunaskan kembali. Jadi kami bertani dengan pendekatan permakultur, di mana kami tidak mau merusak alam. Tapi prinsipnya adalah tanah itu ditambahkan. Jadi ternak ayamnya kami integrasikan, ayam itu menjadi, kalau bahasa sederhananya adalah bajak mini. Jadi kita kalau saat basmi hama belalang, kita tidak perlu semprot lagi, kayaknya ayam yang punya tugas itu. Berkat kerja keras yang tak kenal menyerah, usaha pertanian yang dikelola sejak beberapa tahun silam kini mulai mendatangkan pundi-pundi rupiah. Selain mendapatkan keuntungan secara finansial, lahan pertanian yang dikelola petani muda asal Lembata ini juga menjadi lahan praktek bagi para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK Pertanian dan mahasiswa dari program studi pertanian dari perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang.
tidak kurang dari 30 hingga 50 orang siswa-siswi SMK Pertanian yang melaksanakan PKL di lokasi ini. Pemirsa, Institut Agama Kristen Negeri Kupang sukses menyelenggarakan Second International on Christian and Interreligious Studies 2023 yang dilaksanakan di Hotel Aston Kupang. Setelah 3 hari paparan narasumber menyampaikan paparannya, pada hari terakhir kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Institut Agama Kristen Negeri Kupang sukses menyelenggarakan Second International Conference on Christian and Interreligious Studies 2023 yang dilaksanakan di Hotel Aston Kupang. Setelah selama 3 hari para narasumber menyampaikan paparannya, pada hari terakhir kegiatan tersebut ditutup secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Joni Tila RSTH MSI. Dalam sambutannya, Sesditjen menyampaikan pesan dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengapresiasi kegiatan berskala internasional tersebut. Menurutnya, konferensi internasional yang kedua ini berlangsung sangat sukses setelah sebelumnya digelar di Manado pada 2019. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana kita memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa dunia pendidikan adalah merupakan salah satu yang bertanggung jawab tentang maju mundurnya dunia pendidikan, bahwa para akademisi ini adalah para teolog ini adalah sungguh sangat bertanggung jawab terhadap maju mundurnya pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Jadi lewat lembaga Institut Agama Kristen yang ada sekarang ini sudah 7 di sana mencetak sarjana-sarjana, bukan hanya teolog-teolog tetapi juga para pemikir-pemikir di berbagai bidang ilmu pengetahuan begitu. Yang pasti kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat Kristen tetapi juga masyarakat Majemuk Indonesia, bahwa memang lewat dialog-dialog multikultur bahkan pun juga dialog-dialog yang lainnya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat beragama yang ada di Indonesia. Diawali dengan tarian kontemporer dengan tema The Art of Life, kegiatan penutupan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia yang juga merupakan Rektor IAKN Kupang, Dr. Harun Natonis MSI. Menurutnya, ia sangat bangga dan puas dan sukses dan lancarnya konferensi internasional ini. Terlebih, Dirjen Bimas Kristen Kemenak memberikan bobot 100 dan berada pada level excellent pada acara yang dihelat sejak tanggal 13 hingga 16 Juli 2023 ini. Antusiasme peserta dan banyaknya pemateri sejumlah 29 orang baik dari dalam maupun luar negeri juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung acara ini. Selain itu, sebanyak sekitar 238 jurnal juga terkumpul dalam konferensi ini. Dan sempat membuat panitia kewalahan untuk mengatur paparan dari setiap jurnal tersebut. Sejumlah penghargaan juga diserahkan kepada beberapa partisipan seperti IAKN Kupang, IAKN Toraja, dan IAKN Palangkaraya. Untuk lebih memperkuat solidaritas, dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri yang ada di Indonesia. Untuk konferensi ICC IRS selanjutnya akan diselenggarakan di IAKN Taruntung, Sumatera Selatan, yang ditandai dengan penyerahan secara simbolik bendera dari Ketua Forum PT KKN. Kita juara 1 untuk kategori itu yang saya bilang tadi, pengelola ini dengan jumlah submit jurnal terbanyak. Jadi itu terbanyak. Maaf saya tidak hafal, tapi paling tidak dari 230-an IAKN Kupang itu partisipasi dosennya itu luar biasa. Outcome-nya itu yang saya bilang tadi, bahwa
kita sudah punya sejumlah Scopus, sejumlah jurnal, dan sejumlah proceeding yang siap untuk diakses ke jurnal internasional Scopus, kemudian Sinta dan proceeding. Itu output yang pertama. Dan dampaknya sangat bagus untuk paling tidak untuk dosen yang bersangkutan dalam kaitan dengan fungsional dosennya, tapi juga untuk guru, untuk penyuluh ya dan seterusnya. Tapi dampak yang lain menurut saya adalah akreditasi lembaga. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Andi Nakmova. Ya, dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.